Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi di program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda, pemirsa PKTV, bersama keluarga Anda di rumah. Nah, pemirsa PKTV, saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda berkumpul bersama keluarga di rumah dengan menyaksikan acara-acara kami. Bagaimana Anda yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, doa yang sama juga, semoga Anda berkumpul bersama keluarga, menikmati acara-acara dan selalu bahagia. Pemirsa PKTV, saat ini kami menghadirkan atau membahas tentang pengenalan teknologi monitoring banjir. Nah, mungkin kalau saya bicara banjir, di benak Anda langsung terpikir tuh, bahwa akhir-akhir ini Bontang kayaknya agak kerap ya, mungkin beberapa hari ini lagi khawatir di beberapa, khususnya di daerah-daerah yang di pesisir atau di pinggir sungai ya, daerah aliran sungai itu mesti khawatir tuh kalau sudah mulai hujan, apalagi hujannya di atas gitu ya, airnya kan turun tuh, turun melewati sungai kita. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, kita membahas ini cocok sekali. Saya menghadirkan salah satu narasumber, yaitu langsung saja saya perkenalkan Mas Willis Agung Permadi. Apa kabar, Mas Willis? Baik, Pak Teguh. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, sama-sama. Ya. Mas Willis ini adalah, kalau di situ kami ketik inisiator dari Bontang Techno Hub. Nah, mungkin kita ingin tahu dulu Mas Willis, Bontang Techno Hub itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa PKTV sebelum kita akan mengenalkan teknologi monitoring banjir. Silakan, mungkin dibahas dulu itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Teguh. Ya. Jadi sebetulnya Bontang Techno Hub itu merupakan suatu wadah ya. Merupakan suatu wadah. Jadi kita mengumpulkan siapapun yang tertarik dengan teknologi. Siapapun itu tidak mesti anak muda ya? Tidak mesti anak muda. Orang tua pun sebenarnya Iya, mau dari semua kalangan, mau anak muda sampai yang sepuh atau orang tua pun. Laki perempuan ya? Iya, laki perempuan, nggak ada gender, itu siapapun yang tertarik dengan teknologi, itu kita bisa sharing bareng nih, bareng. Jadi kita memang mengumpulkan yang tertarik dengan teknologi untuk bisa belajar bareng. Nanti kita ada event model sharing knowledge dari siapapun yang mau jadi pemateri ataupun siapapun yang mau menjadi pendengar gitu, itu dikumpulkan di Bontang Techno Hub. Apakah ada klasifikasi khusus apabila ada yang ingin ikut gitu ke dalam itu? Apakah mereka harus bidang teknik atau seperti apa gitu? Tidak ada klasifikasi khusus ya, gitu ya. Jadi semuanya memang benar-benar bisa mengikuti Techno Hub. Nah, ya. Jadi poinnya kita ini pengen meningkatkan teknologi knowledge lah. Nah, ini jadi nggak ada klasifikasi apapun, nggak ada gender apapun, silahkan saja. Mau basic non teknik pun juga bisa mengikuti. Ya semuanya udah open lah. Open ya, gitu. Luar biasa. Ini salah satu komunitas yang membuka transfer knowledge tadi ya kepada semua mungkin masyarakat Bontang dan luar Bontang kalau perlu ya. Kalau yang Anda pemirsa Samarinda pun kalau mungkin ingin sekedar sharing bisalah jalan-jalan ke sini. Apalagi tadi sudah disampaikan tidak mesti harus punya background tentang teknik. Tapi paling tidak kan nanti Anda kalau masuk akan terukur sendiri bahwa Anda kalau memang paham akan dampak positifnya Anda, kalau nggak paham juga nggak apa-apa kan gitu ya. Betul. Jadi itu kembali lagi ke pemirsa PKTV yang mestinya ini sangat positif. Nah, balik lagi tentang Techno Hub lagi, terus inisiatornya Mas Willis ya? Ya, ada beberapa rekan yang jadi inisiator untuk Techno Hub tadi. Ini sudah berapa lama sudah didirikan? Hampir 1 tahun ya untuk Techno Hub. Hampir 1 tahun. Iya. Jadi kita mulai di medio 2024 kemarin, kita kumpulkan dan ini sudah mulai
berjalan hampir 1 tahun. Oke, setahun ini berapa anggota yang sudah dikumpulkan ini? Secara list yang terdaftar itu kurang lebih sekitar 230-an anggota ya. Secara list yang terdaftar. Tapi ini luar biasa kalau 200 orang teknik ngumpul ini, ngeri ini. Iya. Memang basicnya kita kan Bontang ini kan kota Iya. industri gitu Pak ya. Nah, apa ini? Dasarnya membuat ini apa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya kita itu pengen mengisi gap kompetensi Oke. terutama terkait teknologi ya. Artinya teknologi sekarang itu kan memang benar-benar sudah berkembang gitu ya. Nah, kita belum menemukan apa namanya suatu wadah yang bisa mengakomodir ya, mengakomodir. Artinya perkembangan teknologi ini supaya bisa dinikmati bersama itu seperti apa. Nah, di Teknohub ini dengan apa namanya dengan latar belakang tadi kita mau meningkatkan knowledge tadi. Nah, kita ingin mewadahi seperti itu, Pak. Jadi poinnya biar semuanya biar semua lapisan itu bisa mengerti terkait dengan perkembangan teknologi. Apalagi kita Bontang sebagai kota industri ya. Itu ya, sangat itu dimana sekali ya. harusnya sangat inline sekali dengan perkembangan teknologi seperti itu. Itu latar belakangnya, Pak. Dalam mengawali itu kebayang berat atau bagaimana awal-awalnya itu? Ya sebetulnya kalau terkait teknologi ya kita sudah mulai dari tahun 2019 ya. Iya. Memang tantangan pertama itu mengenalkan sesuatu yang baru itu pasti berat. Tapi asik ya karena memang namanya teknologi ini kan menjadi salah satu yang selalu misteri ya. Pinginnya seperti ini itu kan mungkin sama dengan teman-teman atau pemirsa PKTV yang terbiasa dengan sesuatu yang baru, maka dengan semoga kalau ingin bergabung ya itu bisa meluapkan lah ya emosinya untuk hal-hal yang positif, saya kira begitu. Nah sebenarnya ini salah satu yang kami bahas. Kami itu atau Bontang Teknohub itu sudah pernah udah lama sebenarnya di kedengaran, cuman memang mengundang Mas Willy ini nggak gampang. Kita ingin membahas tentang teknologi monitoring banjir. Mas, dengan ini mungkin bisa diceritakan awal dulu, tahun berapa itu Bontang banjir terus punya pemikiran seperti itu, silakan Mas. Jadi sekitar periode 2019 ya kalau 2019 ya. Pas banjir besar-besar pas banjir besar gitu ya. Banjir besar itu kan banyak informasi seliweran tuh. Ya informasi banjir ini datangnya dari mana gitu kan ya. Nah, nggak ada informasi. Yang dicari itu ya. Yang dicari dari itu. mana nih banjir? Dari mana datangnya banjir atau apa. Nah, beredar di grup-grup media sosial atau di grup WhatsApp itu kan macam-macam ya informasinya Pak ya. Tapi kadang informasinya itu nggak tidak valid 100%. Tidak valid 100%. Nah, akhirnya dari situ kita coba membuat sebuah solusi agar agar informasi yang bisa ditampilkan ini atau bisa yang didapatkan ke masyarakat itu bisa mendekati valid 100% gitu ya. Nah, salah satunya ya otomatis kita mencoba menggunakan teknologi untuk menyediakan informasi tersebut. Nah, akhirnya kita membentuk suatu prototipe untuk monitoring tinggi muka air lah, karena itu bisa mewakili koefisien dari banjir ceritanya seperti itu. Betul. Nah, dari awalnya dari 2019 itu kita kembangkan terus-menerus sampai akhirnya ya tahun ini ya alhamdulillah masih bisa digunakan lah untuk teknologi monitoringnya itu seperti itu. Jadi ini memang bukan salah satu cara mengantisipasi banjir, tapi ini sebuah teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memonitor tinggi rendahnya air, seperti itu ya. Betul. Jadi ini luar biasa ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau hasilnya ini, saya kira sudah diketahui masyarakat dan masyarakat sudah antisipasi setelah mendapat informasi dari alat itu, akhirnya meminimalisir ya. Saya bilang meminimalisir kerugian yang lebih besar lagi kan gitu. Betul, Mas ya. Betul. Karena banjir itu mungkin bagi sebagian orang yang tidak siap dengan kehadiran air itu pasti akan bingung kan harus seperti apa. Nah, dengan alat ini saya kira ini sangat memudahkan masyarakat khususnya di areal yang biasaan banjir itu untuk siap-siap untuk
mengangkut barang dan lain-lain. Ini sangat penting sekali. Nah, kira-kira setelah tadi cerita tentang awal, nah sekarang alat-alat itu ditaruh di mana, terus dan teknik kerjanya seperti apa, Mas? Oke, ya. Mungkin teknik kerjanya dulu, Pak. Ya, teknik kerjanya. Jadi alat pendeteksi tinggi muka air ini bekerja berdasarkan Internet of Things, konsep Internet of Things. Jadi sensor-sensor yang kita pasang, sensor yang untuk mengukur tinggi muka air itu, datanya akan dikirim secara otomatis ke sebuah database dengan menggunakan radio frekuensi. Kemudian dari database itu akan diolah dan ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti yang akan menampilkan seberapa tinggi level tinggi muka air di daerah aliran sungai. Nah, untuk posisinya sendiri dulu di awal kita tempatkan, kita sempat koordinasi di awal dengan stakeholder seperti BNPB, terus kemudian BWS, itu sampai ke BWS juga ya? Betul, sampai ke BWS. Jadi itu kita direkomendasikan untuk memasang coba titik acuannya di sekitar Sungai Kilo 5 ya, yang masuk Bontang itu ya. Karena baru masuk yang baru masuk di situ. Karena itu biasanya dijadikan titik utama pengamatan. Nah, jadi kita coba pasang di situ. Target kita sebetulnya kita akan memasang di seluruh daerah aliran sungai. Oh gitu ya. Di Das Bontang itu akan kita pasang di beberapa titik rawan seperti itu. Sampai saat ini kita baru bisa memasang kurang lebih sekitar 5 titik ya, 5 titik ya. 5 titik, jadi ada di Kilo 5 tadi, terus kemudian ada di pintu air di Telihan, di danau di dekat Kanaan itu, terus kemudian di jalur Telihan itu juga ada kita pasang. Kemudian di Jalan Brokoli itu dulu ada, Jalan Brokoli. Terus di Inbis, di Gang Aren, pertengahan lah ya, di pertengahan. Di pemukiman yang betul, di pemukiman biasa yang banjir. Terus kemudian ya yang terakhir di gerbang masuk Bontang Kuala. Yang agak ke hulu lah. Ya, yang agak ke hulu. Karena di situ kita juga pengen memonitor aerob yang pasang surutnya air laut ini ada berdampak atau tidak seperti itu ya. Nah, jadi kita masih baru bisa memasang di beberapa titik tersebut. Jadi memang masang titik pun itu perlu banyak pertimbangan ya? Benar. Posisinya itu? Iya, posisinya. Jadi sebetulnya mungkin ahli hidrologi mungkin yang bisa menjelaskan secara detail. Dan itu waktu itu memang ada masukan dari ahli hidrologi atau gimana? Iya, betul. Jadi di tim kita dulu ada salah satu teknik sipil yang memahami hidrologi ya. Jadi bagaimana cara mengukur air limpasan atau seperti apa. Memang idealnya dipasang di beberapa titik yang banyak, sehingga kita bisa mengetahui nanti debit dan velocity-nya. Sehingga kita bisa prediksi banjir itu sebetulnya nanti waktunya seberapa lama, terus kemudian bisa nanti estimasi tingginya dan limpasan luapannya itu bisa diprediksi. Seperti itu. Itu jenis alatnya nanti kan gambarnya ada ya. Tapi sistem kerjanya seperti apa? Dia di dalam air atau mendeteksi itu seperti apa? Ya, sebetulnya ada beberapa metode ya. Dulu waktu awal kita memang pakai metode sensor yang dicelup ke dalam sungai. Tapi kita rasa itu nggak cukup efektif. Karena, sempat seperti itu ya? Iya, seperti itu. Pasti terhanyut lah. Iya, pasti ada hanyut dan kemudian dia pembacaan sensornya pasti agak berbeda sedikit gitu ya. Nah, akhirnya kita coba menggunakan teknik ultrasonik. Jadi kita menggunakan sensor yang memancarkan gelombang ultrasonik yang kemudian dipantulkan sesuai dengan tinggi muka airnya. Jadi konsepnya pembacaannya seperti itu, Pak. Sampai sekarang kita gunakan teknik yang menggunakan ultrasonik, sonar itu tadi. Nah, namanya membuat alat ini kan tidak murah ini, Mas. Bagaimana mengawali itu? Tadinya kantong pribadi atau gimana ini? Silakan. Ya, memang di awal itu kantong pribadi, Pak. Wah. Kantong pribadi. Bisa dibocorin mungkin berapa angka yang
Ya. Semua beli atau ada yang recycle alat dari apa gitu di? Yang recycle yang bagian frame-nya, Oh, frame frame-nya, untuk menempatkan sensornya Sensor, itu. oke, Jadi oke, itu kita ambil dari barang-barang bekas. Tapi kalau untuk sensor, kemudian controller, kemudian modul yang untuk transmit supaya bisa ke internet tadi, itu parts-nya memang kita beli, cuma kita program sendiri isinya nanti seperti Itu menggunakan aliran listrik? bisa menggunakan aliran listrik, tapi yang idealnya alat alat monitoring itu kan dia harus stand alone tuh. Stand, Ya, dia harus berdiri sendiri. Jadi kita menggunakan tenaga surya. surya. Oh iya. Jadi memang ada power di situ ya. Ada power. Ya. Untuk menyalakan itu ya. Ya. Iya. Jadi awalnya itu memang kantong pribadi yang ngeluarin ya. Kantong pribadi, Pak. Luar biasa itu. Jadi kita dulu ngumpulin teman-teman yang yang sefrekuensi. Sefrekuensi, lah. ya. Sefrekuensi. Iya, Jadi iya, kita paham. dari teman-teman yang sefrekuensi itu memang kita dari kantong pribadi dulu kita bentuk satu prototipe, Iya. kita uji coba. Jadi bikinnya pertama berapa? Satu dulu? Bikinnya pertama satu. Atau langsung 5 gitu? Enggak, langsung. Satu ya? Pertama satu dulu. Oke. Satu. Pada masa awal-awal uji coba itu berapa kali? Atau langsung jadi atau ada human error atau seperti apa? Kalau human errornya tadi waktu kita pemilihan sensor yang pertama ya. Oh gitu ya. Jadi kita menggunakan teknik sensor yang dicelup yang menggunakan hidrostatik tadi. Tapi kurang optimal menurut kita. Karena kita trial yang kita pasang di awal yang di sekitar kilo 5 itu begitu kita pasang begitu banjir itu kan debit dan velocity-nya agak besar tuh. Oke. Nah, jadi sensornya goyang-goyang nih. Oh iya. Ya, karena idealnya pasang sensor yang itu kita memang harus bentuk konstruksi iya sih, kuat konstruksi gitu ya. yang kuat seperti Kalau itu. goyangan berarti levelnya Levelnya nggak stabil, nggak nanti stabil, dia. Nah, akhirnya dari situ ya kita brainstorming, kita pakai metode sensor yang kedua yang memanfaatkan pantulan gelombang itu aja. Kalau sensor kan dia lurus pasti kan, Iya, maksudnya betul. dia nggak akan berubah dengan goyangan air. Betul, Ya. nggak akan berubah dengan ini tinggal permukaannya aja nanti seperti apa itu. Metodenya. Nah, jadi trialnya di situ aja pemilihan jenis sensor. Sebetulnya yang kedua juga pemilihan teknik mengirimnya ke internet. Nah itu gimana itu Teknik selanjutnya? internet. Jadi yang pertama kita memang pakai kartu seluler nih. Ceritanya. Jadi dia ke laporan ke handphone gitu ya? Artinya kita pakai paket data Oh untuk iya, mengirim iya. untuk mengirim. Iya harus online kan? Online, betul. Jadi mengirim ke ke servernya gitu ya, pakai data. Nah, ternyata teknologi ini cukup boros gitu ya. Karena dia harus online terus kan? Harus itu? online terus. Iya, Nah, iya cukup pasti. boros itu. Paket pulsanya juga jalan terus. Paket pulsanya juga jalan terus. Ada operasional Oke, cost nih. iya. Ada operasional cost. oke. Nah, terus akhirnya kita coba sharing beberapa metode gitu. Kebetulan kami ada akses sampai ke luar negeri ya. Artinya dari teman-teman itu, komunitas itu juga saling diskusi iya, gitu saling ya. diskusi. Saling diskusi. Terus kemudian kita menggunakan teknologi yang menggunakan berbasis radio frekuensi. Radio Frekuensi oke. dengan spektrum namanya LoRa. Oh iya, iya. Long range. Nah, pada waktu kita implementasi ini mungkin pertama kalinya di Kaltim yang Oh, iya kita kan? bisa Oh, iya. yang menggunakan Jadi yang kita gunakan teknologi itu mengirim data itu ya? mengirim data dengan menggunakan radio frekuensi Radio tadi. frekuensi, Nah, dengan oke. spektrum tertentu tadi Iya, itu iya. pada tahun 2019 itu merupakan mungkin ya? pertama kalinya di Luar Kaltim biasa. yang untuk aplikasi teknologi seperti itu. Sebenarnya hal itu bisa dilakukan untuk mengirim data-data bermacam lah ya. Bermacam-macam. Cuman kan itu untuk mengirim Kita aplikasinya aplikasi. Ya. aplikasinya untuk teknologi monitoring Wah, muka iya. air tadi itu. Terus masyarakat atau ini menikmati hasilnya itu website atau apa? Dia ke aplikasi atau Oh iya. Jadi di visualisasinya Visualis, gitu ya. Kita dulu memang membentuk website. Jadi ada sebuah website yang kita buat, tapi websitenya ini kita nyebutnya bisa dijadikan aplikasi. Sehingga kita install websitenya itu, kita buka kita buka websitenya, terus kemudian itu sudah bisa dijadikan untuk aplikasi. Kita install bisa gitu. Kita nyebutnya PWA lah. jadi aplikasinya bikin Biar atau kita buat. bawaannya dari itu Kita buat sendiri. buat sendiri Ya, ya. aplikasinya. Oke. Dan masyarakat aksesnya pakai itu ya. Masyarakat Untuk aksesnya pakai monitor itu. Iya. Sampai sekarang.
sekarang ada pergeseran sedikit. Karena pergeseran sedikit, aplikasinya kita pakai aplikasi template ya, aplikasi template. Karena untuk mengelola website yang tadi itu kita perlu operational cost lah ceritanya. Sementara masih kita masih kita usahakan untuk operational cost-nya, sehingga kita coba beralih ke template aplikasi yang tersedia secara free dulu seperti itu. Tapi itu kemasannya udah orang nggak tahu kalau itu template yang ini ya. Artinya memang ready to use lah. Iya, untuk kebutuhan dasarnya udah terpenuhin lah. Betul. Baik pemirsa PKTV, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Mas Willis. Beliau adalah inisiator dari Bontang Techno Hub yang tadi kita udah bahas, dan selanjutnya kita udah nanya-nanya nih tentang hasilnya ya dari Bontang Techno Hub. Salah satunya adalah teknologi monitoring banjir. Mungkin saat ini memang kita bahas ini dulu, kalau yang lain nanti deh, masih banyak yang lain. Sekarang kita bahas yang banjir ini. Dan banjir ini karena sangat rutin ya baru-baru ini ya sangat rutin ya, karena kan berdasarkan curah hujan ya. Kalau curah hujannya tinggi, terus pasang air lautnya juga lagi pas barengan, maka akan terjadi seperti itu. Nah, alat yang beliau ciptakan dan kawan-kawan ya, alat beliau dan kawan-kawan yang sudah ciptakan ini Anda pun sudah bisa ngakses. Ini sebenarnya mulai tahun 2019 lalu, dan sekarang yang belum tahu mungkin ada sebagian yang belum tahu, dan saya yakin banyak yang sudah tahu karena saya sering lihat di share-share di grup-grup itu hasil dari pekerjaan teman-teman di Bontang Techno Hub ini. Nah, kita akan lanjutkan dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di PKTV Talk. Ya, kita kembali lagi di PKTV Talk. Kita membahas tentang peralatan ya, kita ingin memperkenalkan tentang pengenalan tentang teknologi monitoring banjir. Tadi sudah dibahas, kita menghadirkan salah satu narasumber, Mas Willis Agung Permadi. Beliau adalah inisiator dari Bontang Techno Hub yang luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan apa yang beliau ciptakan dengan teman-teman itu sudah mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, ini tadi ceritanya dari kantong pribadi, dan ya hasilnya pun juga tidak kalah ya dengan mungkin barang pabrikasi ya, kira begitu. Nah, Mas Willis, setelah bikin itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya manfaat kali ya, kalau kita udah bukan selain ya, saya kira manfaatnya jelas orang bisa ambil. Kira-kira apa sih secara teknis lah untuk manfaat dari alat yang Mas bikin ini? Ya, jadi sebetulnya manfaat utama dari alat ini itu jadi early warning system, Pak ya. Oh iya. Jadi early warning system bagi masyarakat dengan melihat data yang disajikan. Iya. Artinya masyarakat sudah bisa melihat bahwa ini level ketinggian air di titik-titik yang kita pasang sensor. Iya. Artinya mungkin masyarakat sudah bisa memitigasi, sehingga masyarakat bisa mengambil langkah selanjutnya kira-kira seperti apa, seperti itu. Iya. Nah, untuk beberapa stakeholder yang lain ya ini juga bisa jadi acuan, Pak. Artinya alat yang kita develop ini datanya kita buat terbuka, Pak. Oke, ya. Jadi datanya open source. Kita menyediakan data dari hasil pembacaan sensor ini ya, untuk bisa diolah ke depannya gitu ya, artinya silahkan saja mungkin dari data tersebut kita bisa membuat sebuah perencanaan yang baik gitu ya, ataupun dari data tersebut kita bisa mengetahui kondisi daerah aliran sungai kita, entah itu sedimentasi atau apa, sehingga mungkin stakeholder bisa langsung mengambil aksi gitu ya, mengambil aksi dari kondisi pembacaan alat tersebut seperti itu, Pak. Sebuah alat kan butuh pengakuan ya, artinya kalau ini dianggap akurat gitu. Iya. Tapi kira-kira menurut Mas Willis mungkin sebagai orang teknik ya, orang yang bagaimana pengakuan ini bisa diakui lah oleh masyarakat. Oke.
Ya, jadi memang agak tricky juga ya, agak ini ya terkait ini ya. Yang pertama, yang pasti dari komunitas kami itu kita rutin melakukan kalibrasi. Ya, melakukan kalibrasi rutin. secara manual ya. Di samping itu di beberapa titik penempatan sensor itu ada semacam level indikator. Level indikator yang masih manual. Iya, itu kita nyebutnya piscol ya. Piscol gitu ya. Secara manual adalah level level tinggi air itu apa namanya? Untuk mengukur keakuratan itu ya. Ya, jadi ada petunjuk level ketinggian air. Nah, data yang dikirimkan oleh alat kita secara rutin monitor nih. Terus kemudian kadang kita lakukan validasi dengan teman-teman berangkat ke lapangan, pembacaan dari alat yang manual tadi, yang piscol tadi dibandingkan dengan pembacaan sensor kita, itu nanti margin errornya sampai berapa persen gitu. Nah, selama ini yang teman-teman lakukan itu hampir sedikit ya margin errornya ya. Margin errornya itu hampir sedikit. Jadi ya kalau secara tingkat akurasi kami meyakini lah ya, kita meyakini bahwa apa namanya sangat akurat. Alat yang alat sensor yang kita gunakan ini levelnya akurat. Memang ada beberapa kali pembacaan itu agak sedikit error gitu ya, agak sedikit error. Ya karena tadi sifatnya yang ultrasonik tadi, apapun benda yang ada di atasnya itu dibaca. Jadi kalau misalkan ada orang yang lewat di itu pun bisa mempengaruhi ya. Itu bisa mempengaruhi Pak. Jadi kalau tahu-tahu ada lonjakan gitu ya, ada lonjakan ataupun. Tapi kan realistis ya. Iya realistis. Pasti ada sesuatu yang aneh pasti kan? Ada sesuatu yang aneh. Jadi nanti setelah mungkin ada lonjakan, nanti ada turunnya drastis jadi normal. Mungkin itu ada objek yang sedang lewat atau objek penghalang seperti apa. Jadi realnya yang bisa dipantau oleh masyarakat itu levelnya kelihatan ya Mas ya? Level air ya? Iya, secara kelihatan. Dan itu yang bisa menjadi perhatian, yang mesti diperhatikan oleh masyarakat ya? Betul. Bahwa mereka pada posisi mana sih level air itu kan seperti itu ya? Itu yang harus diketahui. Nah di situ apa Mas? Biar masyarakat lebih paham, levelnya itu adalah menandakan ketinggian air. Ketinggian air, betul. Ya, jadi di aplikasi yang kita develop, itu kita memang menunjukkan kategori level yang masuk kategori aman, terus kemudian medium, dan masuk kategori bahaya. Nah, sebetulnya ini juga masih kita perlu koordinasikan dengan para stakeholder integrasi. Karena kita ini ya jujur aja kita untuk mendapatkan data penampang sungai atau penampang daerah aliran sungai itu kita belum punya data yang valid. Ya. Jadi kita memang benar-benar melakukan kalibrasi itu manual Pak. Jadi kita pada saat kondisi level air surut gitu ya, teman-teman terjun itu ke bawah itu masuk ke dasar terus kemudian kita mengukur secara manual. Nah ini yang kadang mungkin yang jadi selisih ya, yang jadi selisih di pembacaan. Nah, ini yang mempengaruhi tingkat akurasi. Karena kita memang selama ini dari beberapa diskusi kita belum bisa mendapatkan data teknis terkait penampang sungai maupun penampang drainase yang kita punya ini seperti itu Pak. Nah, dari situ kita memanfaatkan yang pengukuran manual sampai akhirnya bisa kita jadikan konstanta untuk pembacaan sensor tadi, Pak. Iya. Ini semakin berkembang, semakin menarik ini. Artinya saya lebih menangkapnya begini, pemirsa PKTV, kalau teknologi monitor banjir ini, kan pertanyaan selanjutnya begini dulu deh, Mas. Berarti apakah level air tertentu, Mas Willis bisa memprediksi bahwa itu dikatakan akhirnya terjadi banjir? Oke. Apakah itu bisa? Tapi kan masyarakat atau warga sekitar kan mungkin tergantung kondisi rumahnya juga kan ya. Bisa jadi pada posisi level yang rendah pun di sini banjir. Kan gitu ya. Pada posisi pertengahan makin besar lagi tentunya kan gitu ya. Artinya pada posisi apa nih yang kira-kira bisa kita baca bahwa ternyata di daerah tertentu akan terjadi luapan gitu. Seperti yang saya bilang di awal Pak. Jadi memang idealnya pemasangan titik sensor ini
harus agak sedikit banyak, harus agak sedikit banyak ya. Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus gitu ya. Betul. Kita selama ini memang dari 6 titik yang kita pasang. Dari 6 titik yang kita pasang, memang kita hanya mengukur daerah-daerah yang benar-benar rawan ya. Artinya dengan dengan waktu tertentu, curah hujan tertentu, itu nanti bisa langsung menimbulkan banjir gitu. Nah, lagi-lagi kita hanya menyediakan data level, Pak. Data level. Kalau untuk analisis data, itu memang kita perlu duduk bareng nih. Kita perlu duduk bareng, sehingga kita bisa menyatakan yang memang benar-benar kira-kira pada level berapa nanti di titik selanjutnya itu akan banjir. Betul. Itu kita masih mencari ya interpolasi polanya nanti itu seperti apa. Tapi secara garis besar dengan pemasangan di beberapa titik sensor tadi, kita sudah bisa sedikit mengambil insight lah ceritanya. Kita sudah bisa mengambil insight bahwa kalau misalkan di titik A ini sudah mencapai level tertentu, itu potensinya di titik B nanti akan akan naik atau akan terjadi potensi banjir nanti kira-kira berapa lama lagi, terus kemudian estimasi ketinggiannya nanti bisa sampai berapa. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Ini butuh kebersamaan ya, atau sinergi tadi ya. Betul. Kalau ini bisa bagaimana? Sekarang pertanyaannya bagaimana perjalanannya itu? Apakah ada stakeholder yang lain yang mau melibatkan diri? Pemerintah, perusahaan dan pengamatan Mas Willis lah seperti apa? Kalau untuk stakeholder memang sudah ada beberapa yang terlibat, Pak ya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa perusahaan di Bontang. Karena memang ini sangat manfaat ya. Kita juga mengucapkan terima kasih beberapa perusahaan di Bontang seperti PKT, Bada, Pertagas. Itu juga mereka turut andil dalam pengembangan alat-alat kita, Pak. Bagus. Gitu. Nah, kita juga masih membuka nih sampai sekarang. Artinya basicnya kita ini di komunitas memang kebanyakan bergeraknya di bidang ICT, Pak ya. Di bidang IT gitu ya. Kita di di hardware-nya kemudian software-nya gitu ya. Tapi untuk menyelesaikan maksud saya untuk mendapatkan insight terhadap banjir ini, kita perlu latar belakang bidang-bidang yang lain nih. Iya, betul. Nah, di sini mungkin kita perlu tadi expert di bidang hidrologi, di teknik sipil, terus kemudian expert di bidang geospasial dan yang lain sebagainya. Nah, itu kita perlu kombinasi dari itu semua, Pak. Sehingga kita bisa mendapatkan real insight kira-kira banjir ini nanti seperti apa, seperti itu. Nah, sampai sekarang kita masih membuka, Pak, open itu, Pak. Iya. Semoga pemirsa PKTV mungkin yang berminat, karena ini luar biasa ya, fungsi dan ya namanya teknologi itu sebenarnya luas ya. Tapi ini salah satu yang sudah dihasilkan nih sudah bisa dijadikan parameter bahwa wah luar biasa nih apa yang diciptakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terutama mungkin bukan pedulian ya, pemerintah bisa melihat nih hasil dari anak-anak Bontang yang ternyata bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat. Nah, selanjutnya sekarang tingkat kesulitan, Mas. Kan dalam perjalanannya mungkin banyak hal atau ada hal yang menjadi hambatan ya di jalannya. Seperti apa? Iya. Saya rasa kalau untuk tingkat kesulitan mungkin tidak terlalu sulit, Pak ya. Artinya kalau kita membuat itu mudah, gitu ya. Maintain yang ada tantangan gitu ya. Nah, dalam maintain ini, dalam maintain kita sistem yang kita kembangkan ini, artinya kita memang perlu bantuan dari stakeholder terkait, Pak, agar sistem ini bisa lancar kita gunakan. Ya, tantangannya sekarang seperti itu aja sih, Pak. Ya. Jadi maintenance ini memang ya butuh namanya maintenance ya. Kita tidak tahu apa yang akan dihadapi di jalan kan, makanya itu butuh waktu dan mungkin kepedulian banyak orang ya. Kalau memang bisa ini dilakukan pasti akan mudah ya bersama-sama. Nah, sekarang harapannya, Mas, dengan alat yang sudah terpasang gitu kan, seperti apa? Apakah nantinya bisa lebih banyak atau seperti apa mungkin seperti itu? Ya,
harapan kita itu memang sebetulnya alat ini menjadi pembuka jalan, Pak. Pembuka jalan. Pembuka jalan, artinya teknologi smart city itu memang bisa diaplikasikan, terwujud di Kota Bontang. Ya harapan saya, harapan kami semoga kita bisa mengoperasionalkan dengan optimal sistem yang kita buat ini. Jadi sistem ini memang benar-benar sustain dan ini memang bisa digunakan ke depannya nanti untuk stakeholder di Kota Bontang, baik masyarakat, pemerintah, perusahaan maupun yang lain semuanya seperti itu, Pak. Ya, kita balik lagi sedikit Teknohub, apa upaya-upayanya dalam merangkul kawan-kawan dan kira-kira di dalamnya juga programnya apa saja, Mas? Ya, khususnya untuk pengenalan teknologi ya, kita rutin salah satunya mengadakan semacam, kita menyebutnya Tech Talk ya, Tech Talk, teknologi talk gitu. Oh iya, Tech Talk. Ya, jadi itu arti sharing knowledge yang sifatnya free mengenai teknologi-teknologi terkini. Siapapun boleh join. Itu sifatnya open gitu ya. Siapapun boleh join. Nah, di sini ajang kita sharing dan diskusi secara ilmiah gitu, Pak. Harapannya nanti akan ada peminat-peminat lain atau penerus-penerus lain yang bisa kita ajak diskusi bareng nih. Sehingga dengan menanamkan konsep berpikir ilmiah dan tadi penggunaan teknologi, nah kita bisa menciptakan Bontang ini maju lah ya. Sedikit mungkin menjadi motivasi atau biar menarik apa yang saat ini sedang concern teknologi apa yang sedang dipikirkan oleh Teknohub untuk pengenalan kepada masyarakat atau anak-anak Bontang saat ini. Oke. Jadi saat ini kita memang fokus kepada pemanfaatan artificial intelligence, Pak. Jadi AI, kita memang lagi coba mengenalkan AI itu seperti apa, terus bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dalam kegiatan kita sehari-hari untuk semua level kalangan, baik itu dari level junior, level senior dan lain sebagainya, bahkan sampai level profesional. Kita coba mau mengkampanyekan bahwa teknologi itu sekarang sudah sampai pada level itu dan Bontang harusnya sudah bisa mengejar sampai seperti itu. Luar biasa. Ini nih yang ditunggu-tunggu ini para anak-anak milenial maupun Gen Z ini, kalau bisa bergabung, saya kira Bontang ini bisa menjadi Bontang Teknopark, taman tekno di semua ini ya. Apalagi kalau semua AI ini bisa dipakai oleh sangat memudah sekali. Saya nggak bisa bayangkan kalau Mas Willis ini bisa merangkul banyak orang, anak-anak muda Bontang. Saya kira Bontang akan lebih mudah untuk didesain menjadi kota yang sangat berteknologi. Oke, Mas, yang terakhir mungkin harapan Mas Willis dengan alat yang sudah diciptakan, terus dengan Teknohub seperti apa secara umum, silakan. Ya, khususnya untuk teknologi yang sudah kita kembangkan dan sudah kita implementasikan, ya semoga kita bisa saling menjaga ya, bisa saling menjaga dan kita bisa saling mengembangkan. Dan untuk Teknohub khususnya, impian kita itu bukan cuma Bontang Teknohub, Pak. Bontang ya. Tapi kalau bisa kita naikkan sampai Borneo Teknohub. Wah, Borneo ya. Artinya Bontang ini akan menjadi kiblat teknologi, Pak. Betul. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Willis, Mas Willis sudah berbagi ilmu, ya, berbagi informasi kepada pemirsa PKTV. Semoga semuanya lancar dan sukses dan semakin maju. Ya, terima kasih Mas Willis. Ya, pemirsa PKTV, demikian PKTV Talk pada kali ini. Kita bahas tentang pengenalan teknologi monitoring banjir bersama Mas Willis Agung Permadi. Kita akan ketemu lagi di PKTV Talk lain waktu dengan tema dan narasumber yang lain. Saya Teguh Suwarjono, pamit undur diri, mewakili dari seluruh kerabat kerja. Kita akan ketemu di PKTV Talk di lain hari dan judul yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Gereja Beneh.